who's so beautiful you just can't help but stare. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang marah-marah. Wanita itu bernama Suzy. Suzy adalah pacar pertamanya Ben Willis. Namun Ben memutuskan hubungannya setelah menjalin hubungan selama 2 tahun lebih dengan alasan dia tidak mampu membahagiakan Suzy. Bought at IKEA together. 1 minggu berlalu, Ben yang sedang berkuliah semester akhir di jurusan seni masih belum bisa move on setelah putus dari Suzy. Sedangkan Suzy sendiri sudah memiliki kekasih baru bernama Steve Jenkins. Probably saying the same. Melihat itu Ben merasa menyesal, patah hati melihat Suzy bersama orang lain. Dalam keadaan galau, temannya dari kecil bernama Sean selalu setia menghibur Ben, dan menyuruh Ben untuk segera mencari pasangan baru untuk melupakan Suzy. Malam harinya, Ben mencoba menghubungi Suzy untuk meminta maaf dan meminta Suzy kembali padanya. Namun Suzy menolak dengan alasan dirinya sudah bersama Steve. Ben lalu bertanya kepada Suzy apakah sudah tidur dengan Steve. Suzy pun menjawab iya. Mengetahui hal itu Ben bertambah kecewa, dia merasa tercabik-cabik ketika membayangkan Suzy tidur dengan Steve. Malam itu Ben tidak bisa tidur. Dia lalu mengambil foto kenangan bersama Suzy dan mencoba untuk membakarnya. Namun Ben akhirnya mengurungkan niatnya itu. Mulai dari malam itu Ben tidak pernah bisa tidur selama 24 jam full. Hari-hari yang dilalui Ben selalu dihantui bayangan Suzy yang membuatnya menjadi insomnia berat. 1 minggu kemudian, Ben terlihat sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tanpa sengaja dia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam di supermarket itu. Ben yang ingin menyibukkan dirinya yang tidak bisa tidur memutuskan melamar pekerjaan itu. Tanpa diduga, sang manajer yang bernama Alan Jenkins sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Ketika Ben sudah bekerja di supermarket itu, dia mempunyai 4 rekan kerja yang penuh warna. Mereka adalah Sharon, Barry, Matt dan Brian. 2 minggu berlalu, Ben tanpa tidur sama sekali. Entah apa yang terjadi padanya. Ketika dia sedang melamun, dia merasa pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat dan terus melambat, sampai pada akhirnya waktu benar-benar berhenti. Semua orang membeku dan hanya Ben seorang yang bisa bergerak. Nobody would even know that time had stopped. Ben yang seorang seniman sangat mengagumi lekukan tubuh wanita. Dengan begitu dia memanfaatkan waktu yang berhenti itu untuk melukis tubuh wanita di sekitarnya. Setelah Ben selesai bersenang-senang, dia membunyikan jari-jarinya untuk mengembalikan waktu kembali berjalan, dan aktivitas pun berlanjut seperti tidak terjadi apa-apa. Hari berganti, Ben kembali bekerja seperti biasanya. Saat dia memperhatikan Sharon, dia malah kena jahil dari Barry dan Matt. Sharon yang melihatnya hanya tersenyum ke arah Ben. Saat berada di ruang ganti, Ben mencoba mengajak Sharon mengobrol. Ben bertanya pada Sharon kenapa malam ini dia tidak akan masuk kerja. Sharon pun menjawab kalau dia bertukar jam, sehingga hanya masuk siang untuk hari ini. Saat Sharon melihat Ben membawa sandwich, dia langsung memintanya. Dia pun mendapatkan 1 gigitan. Saat melihat ekspresi Sharon sedang makan, Ben pun terlihat mulai menyukainya. Saat Sharon hendak pergi, Ben mencoba kembali untuk menghentikan waktu untuk menikmati momen itu, namun tidak berhasil. Dia hanya bisa memperlambat saja sambil memperhatikan kepergian Sharon. I wanted to savor that moment till the door closed. I felt like the last person on earth. She was gone. Ben lalu melanjutkan pekerjaannya. Dia lalu berbincang dengan Barry dan Matt. Barry mengatakan kalau Matt sedang jatuh cinta kepada Sharon, dan akan mengajaknya nonton bioskop besok malam, dan Sharon pun mengiyakannya. Mengetahui hal itu Ben tampak sangat kecewa, karena sekali lagi wanita yang disukainya akan jadi milik orang lain. Keesokan harinya, manajer Alan Jenkins mendapat telepon dari rekan bisnisnya sebuah undangan tantangan untuk bermain futsal. Manajer lalu menghampiri karyawannya, mengatakan kalau akan ada pertandingan futsal dengan cabang lainnya. 8 p.m. Singkat cerita, di malam yang telah ditentukan pertandingan akan dilakukan, di sana juga ada Sharon untuk memberikan dukungannya.
Lalu pertandingan pun dimulai. Tim Ben terlihat sangat amatir, berbanding terbalik dengan tim lawan yang sangat profesional, dan tidak terasa skor pun sudah 26-0 untuk kemenangan tim lawan. Saat tim Ben berusaha untuk mencetak gol, Matt malah menendang bola ke arah wajah si manajer. Ben lalu kembali menghentikan waktu, dengan santainya dia berjalan keluar untuk mengambil air minum. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba ia mendengar bunyi sesuatu yang seharusnya tidak akan ada bunyi apapun karena waktu sudah berhenti. Namun ternyata di sana ada orang yang tidak membeku. Itu artinya bukan hanya dia yang bisa menghentikan waktu, masih ada yang lainnya seperti dia yang bisa melakukannya. Ben lalu kembali ke lapangan futsal dan membunyikan jarinya. Seketika bola tendangan Matt menghantam wajah si manajer, membuat hidungnya terluka sangat parah. Pertandingan pun dihentikan. Matt dan Barry bergegas akan mengantar manajer ke rumah sakit, sedangkan Ben akan mengantarkan Sharon pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan, Ben tidak langsung mengantarkannya ke rumah. Dia mengajak Sharon mampir ke sebuah kafe. Di sana Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Sharon tentang hubungannya dengan Matt. Sharon pun menjawab hubungannya dengan Matt hanya sebatas teman biasa. Sharon juga mengungkapkan dirinya sekarang lagi tidak memiliki pacar alias lagi jomblo. Mendengar hal itu Ben pun terlihat senang. Mereka lalu berbicara keinginannya di masa depan. Sharon ternyata memiliki impian ingin jalan-jalan ke negara lain, sehingga saat ini dia sedang mengumpulkan uang untuk biaya belajar kursus bahasa Spanyol. Dia berharap dengan kemampuannya bisa menjadi guru atau pramugari agar bisa menuju ke suatu tempat yang indah. What are you saving for? Sedangkan Ben mengatakan kalau dia ingin menjadi pelukis terkenal, dan lukisannya akan dipajang di banyak galeri. Sharon yang sangat menyukai lukisan merasa kagum pada Ben. Dia selalu berharap bisa memiliki pasangan hidup seorang pelukis, karena dia menganggap seorang pelukis memiliki keindahannya tersendiri dan sangat romantis. Setelah obrolan panjang, Ben lalu mengantar Sharon pulang ke rumahnya. Sesaat sebelum mereka berpisah, sikap malu-malu pun terjadi di antara mereka. Ben pun mendapatkan ciuman di pipi, lalu Sharon pun bergegas masuk. I've always made such a mess of it. Keesokan harinya, manajer memanggil Sharon untuk menghadap. Manajer berbicara akan mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Manajer lalu mengundang Sharon dan berharap dia datang ke pestanya. Sharon lalu menemui Ben dan mengajaknya untuk berpasangan ke pesta manajer. Ben pun dengan senang hati akan menerimanya. Yeah. Manajer lalu mengumpulkan semua karyawan laki-lakinya, membicarakan pesta ulang tahunnya agar semua karyawannya bisa ikut dalam pesta itu. Manajer juga ingin di pesta itu ada penari stripisnya, sehingga menugaskan Ben untuk mencarinya dengan uang yang sudah disiapkan. Sure. Awalnya Ben bingung untuk mencari kemana penari itu, tapi dengan bantuan Sean yang playboy dan tahu seluk-beluk dunia malam, dan singkat cerita, mereka pun mendapatkan penari yang cocok sesuai uang yang diberikan sang manajer. Waktu pun berlalu, tak terasa sudah 4 minggu Ben tanpa tidur sama sekali. Ben sudah menghilangkan pikirannya tentang Suzy, namun kali ini hanya ada Sharon di pikirannya. Ben lalu kembali menghentikan waktu. Sharon yang sudah membeku dimanfaatkan oleh Ben untuk dijadikan bahan lukisannya dan mengulanginya hingga berulang kali. Thought about her asking me to go with her. Saat Sharon akan pulang kerja, dia memastikan kembali ke Ben akan pergi ke pesta bersamanya. Sharon pun meminta Ben untuk menjemputnya besok malam. Sebelum pergi, Sharon mencium Ben dengan romantis. Saat itu juga Ben merasakan perubahan pada dirinya kalau Sharon telah melenyapkan mantranya. Had broken the spell. Dan benar saja, Ben kembali bisa tidur dengan nyenyak. Di tengah tidurnya yang nyenyak, Ben dikagetkan oleh telepon berdering yang ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengerjai Ben. Mereka mengaku sebagai Alec Prot pemilik galeri yang tertarik dengan karya lukisan Ben, dan meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam itu tibalah malam pesta ulang tahun sang manajer. Ben menjemput Sharon ke rumahnya. Sebelum pergi ke pesta, Ben menceritakan bahwa ada salah satu galeri yang tertarik dengan karya lukisannya. Sharon pun ikut senang mendengarnya, dan mereka pun segera pergi. Sesampainya di rumah manajer,
Tanpa diduga, Suzy mantan Ben juga hadir di sana. Ternyata kekasih Suzy, Steph Jenkins, adalah saudaranya sang manajer Alan Jenkins. Acara pesta kembali berlanjut dengan kegilaan yang diinginkan sang manajer. Penari yang diinginkannya pun datang dan langsung menunjukkan bakatnya. Semua orang pun terhipnotis yang melihatnya. Ben lalu pergi menuju toilet. Saat mengantri dia malah bertemu Suzy di sana. Anehnya Suzy langsung menghampiri Ben dan berkata kalau dia menyesal dan ingin kembali bersamanya. Ben yang terlihat bingung tiba-tiba dicium oleh Suzy. Namun tanpa diduga aksi Suzy itu dilihat oleh Sharon, membuatnya kecewa dan hendak pergi. Di waktu bersamaan, waktu pun kembali berhenti. Ben yang menyadari Sharon telah melihatnya dan sedang mengalami kekecewaan lalu menghampirinya. Ben berpikir keras bagaimana cara untuk meyakinkan Sharon agar percaya kepadanya kalau dirinya sama Suzy sudah tidak memiliki hubungan apapun. Jalan keluar pun tidak didapat. Ben memutuskan menormalkan waktu kembali dan seketika Sharon pun pergi. Ben lalu menghampiri ke rumahnya. Namun di sana Sharon kembali marah-marah, sama percis yang pernah dialaminya saat putus dari Suzy. I tried to explain that Suzy... Keesokan harinya, Sharon terlihat tidak masuk kerja. Dengan perasaan kacau yang selalu memikirkan Sharon membuat kutukan insomnianya kambuh. Ben sekali lagi merasakan akan susahnya untuk tidur. Hari berganti, tibalah saatnya janji bertemu dengan pemilik galeri. Setelah bertemu dengan Alec Prout, dia mengatakan kalau dirinya tidak pernah menelepon Ben dan juga tidak pernah membuat janji. Ben pun tersadar bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. Namun beruntung, berhubung Ben sudah ada di sana, Tuan Alec pun meminta Ben menunjukkan karya lukisannya. Ben lalu menunjukkan lukisan wajah Sharon dan tanpa disangka Tuan Alex malah tertarik dengan lukisannya itu. Tuan Alex lalu meminta Ben untuk membuat janji yang sebenarnya, untuk membahas tentang rencana pameran di galerinya. Ben pun sangat senang dengan rencana yang bagus itu. Ben. Selang beberapa waktu, Ben mengundang Sharon untuk datang ke pameran lukisan melalui sebuah surat undangan. Singkat cerita, Ben sedang berada di galeri pameran karyanya yang sedang dikunjungi banyak orang. Ben hanya berdiri di tengah ruangan sambil menunggu kedatangan tamu istimewanya. Lalu Sharon pun tiba. Saat memasuki galeri itu, dia kaget karena melihat ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Dengan senyum bahagianya Sharon berjalan mendekati Ben. Ben mencoba akan menjelaskan sejak kejadian di pesta namun Sharon tidak pernah lagi bekerja di supermarket, yang ternyata Sharon sudah bekerja di agen perjalanan. Ben lalu berusaha menjelaskan tentang hubungannya dengan Suzy, namun Sharon menghentikannya. Dia berkata apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Saat Sharon melihat keluar jendela, di sana sedang hujan salju. Lalu Ben berkata kepada Sharon, apakah kamu percaya padaku? Kemudian Ben mencium Sharon dan seketika waktu pun berhenti. Ben lalu mengajak Sharon keluar galeri untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti. Ben dan Sharon pun merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan akhirnya, film pun selesai. You might miss it.